Aduh, aku tuh kadang bingung tau gak sih? Kita itu kerja tiap hari, tapi rasanya kayak gini-gini aja gak ada kemajuan. Sama Lip, aku juga gitu deh. Bahkan ya kalau keyboard aku bisa ngomong, pasti dia ngomong, bro ganti kerjaan dong, capek kamu coding mulu, pasti gitu. Iya kan? Wah, kalau keyboard aku yang bilang bilang gitu, palingan dia bakalan bunyi, "Hul, berhenti dong browsing terus, kapan kerjanya kelar?" Kalian masih mending, aku aja udah capek-capek kasih ide keren, tapi ujung-ujungnya bos bilang, oke kita pikirkan lagi. Pasti bos juga bilang, ide yang bagus, tapi kita tunda dulu ya. Kalian gabut kan? Iya. Bagaimana kalau kita bikin perusahaan sendiri aja? Aku udah siap jadi CEO-nya. CEO, Rahul, kamu aja ya, bedain memo sama laporan aja belum bisa. Mau jadi CEO? Nah, tapi justru itu, kalau kita mau jadi visioner, kita nggak perlu ngerti banyak. Kita cukup punya mimpi yang besar. Wah, visioner, nanti kita jadi perusahaan pertama yang bangkrut gara-gara CEO-nya salah tanda tangan kontrak. Tapi ya, serius deh, kadang aku juga mikir apa aku bakal stuck di posisi ini selamanya ya. Padahal kan aku juga pengen belajar baru, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Sama ya, aku tuh juga sebenarnya pengen eksplor ke bidang lain, tapi takut nanti malah makin bingung. Kita semua butuh paduan, untung aja nanti ada rapat. Semoga Pak Hafiz bisa kasih solusi. Ya, walaupun kita nggak dapat solusi, setidaknya nanti kita dapat snack di room meeting. Iya sih, oke. Yaudah yuk, kita langsung ke ruang meeting aja. Ayo, ayo. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan evaluasi bulanan. Jadi saya ingin mengetahui masukan dari kalian tentang pekerjaan dan juga lingkungan pekerjaan. Jadi kalian tidak usah ragu untuk mengeluarkan pendapat dari kalian. Kalau boleh jujur Pak, sebenarnya saya sudah mulai merasa bosan dengan pekerjaan yang seperti rutinitas tiada ujungnya ini. Nah itu dia, Mbak. Saya juga merasakan hal yang sama. Sepertinya kalau saya ngoding dengan mata tertutup pun bisa, karena saking monotonnya pekerjaan ini. Sama Pak, saya sebenarnya juga suka dengan pekerjaan saya, tapi belakangan ini saya merasa kurang tertantang. Saya karyawan baru, Pak. Tapi jujur saja, saya masih bingung. Bagaimana sih langkah yang harus saya lakukan supaya saya tidak cuma datang, kerja, lalu pulang seperti itu aja? Menarik. Jadi kalian itu merasa kurang tertantang dan juga mulai kehilangan semangat. Bagaimana kalau kita membuat program baru agar dapat membantu kalian dalam proses untuk mengembangkan potensi dari diri kalian? Wah, program baru? Maksudnya seperti apa itu Pak? Saya berbicara tentang pengembangan karir. Nah, jadi kita akan membuat rencana karir yang jelas untuk masing-masing dari kalian. Nah, jadi kita dapat melihat kekuatan, kelemahan, dan minat dari masing-masing kalian. Jadi kita dapat melihat potensi mana yang dapat kita kembangkan. Jadi akhirnya saya bisa belajar teknologi baru, Pak. Kedengarannya menarik. Wah, kalau begitu saya juga mau ikut Pak, kalau ada pelatihan dan monitoring. Saya juga, Pak. Saya butuh arahan supaya saya itu mengerti target apa sih yang harus saya capai. Bagus. Nah, saya akan siapkan rencananya. Tapi ingat, ini bukan cuma tugas dari perusahaan. Jadi kalian itu harus proaktif. Nah, setelah ini akan ada evaluasi dan juga monitoring personal. Jadi saya akan dapat menilai apa yang kalian minati dan juga apa yang perlu dikembangkan dari kalian.
Alif, apa yang kamu sukai dari pekerjaanmu yang sekarang? Saya sebenarnya suka berinteraksi dengan orang, Pak. Tetapi saya juga tertarik dengan pengembangan produk. Baik, bagus. Nanti kita akan coba gali lebih dalam lagi potensi pada pengembangan produk. Ya. Baik, ya, apa yang membuatmu merasa jenuh dalam melakukan pekerjaan ini? Saya merasa pekerjaan saya monoton, Pak, kurang tantangan. Bagaimana jika kita beri kamu proyek baru yang melibatkan teknologi baru? Nah, ini dapat menjadikan tantangan sekaligus peluang untuk kamu belajar lebih dalam lagi. Misal, apa yang menurutmu perlu kamu tingkatkan untuk menjadi seorang manajer dalam melakukan pekerjaan ini? Saya perlu belajar manajemen tim, Pak. Saya merasa belum cukup tegas. Baik, kita akan coba jadwalkan pelatihan kepemimpinan untukmu. Nah, ini akan membantumu dalam mengolah bagaimana cara menjadi manajer tim yang baik dan tegas. Rahul, apa yang langkah pertama yang ingin kamu ambil? Saya ingin memahami visi perusahaan dan bagaimana kontribusi saya bisa sesuai dengan perusahaan ini, Pak. Mulai dengan monitoring. Saya akan mempertemukanmu dengan karyawan senior yang bisa membimbingmu dalam hal tersebut. Baik, Pak. Bagaimana perkembangan kalian? Setelah melakukan pelatihan pengembangan diri, kalian mengikuti apa saja? Saya ikut program rotasi ke tim pengembangan produk, Pak, dan ternyata saya suka dengan pekerjaan itu. Saya ikut proyek pengembangan aplikasi baru, Pak. Tantangan ini membuat saya semangat lagi untuk bekerja. Pelatihan kepemimpinan kemarin membuat saya lebih percaya diri, Pak. Dan sekarang saya sedang menunggu wawancara promosi. Saya banyak belajar dari mentor saya. Sekarang saya lebih tahu bagaimana cara menyusun rencana kerja yang lebih efektif. Luar biasa. Ingat, karir itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Ketika kalian sudah membuat perencanaan karir yang tepat, maka kesuksesan akan menanti kalian. Give applause buat kita.